Tuan-tuan yang saya muliakan, adik-adik yang saya cintai. Maka kekayaan itu, nikmat itu bukan sekedar harta. Nikmat itu bukan sekedar jabatan. Nikmat itu bukan sekedar berhekar-hekar rumah yang mewah, kereta yang baik. Nikmat itu adalah nikmat sehat. Main bola kalau dia kakinya tidak boleh bengkok. Iya toh? Iya. Hei, adik-adik, kau pernah tengok orang ada kawat giginya? Fir'aun itu tinggi kuasanya. Fir'aun itu banyak hartanya. Sampai sekarang hartanya masih dicari di Mesir. Kaya, dia raja, tapi tidak punya iman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa nama surah yang paling pendek dalam Quran? Al-Kautsar. Berapa ini namanya nih? 50 ringgit. Namanya surah Al-Kautsar. Oke, sekarang masih ada yang boleh lagi hadiah. Saya bagi lagi hadiah. Siapa yang tahu dan hafal surah Al-Kautsar? Nah, ini yang budak kecil. Ini. Kau angkat tanganmu. Sini kau. Enggak bertanggung jawab ini. Kau tidak hafal? Ini. Masa kau tidak hafal? Ini paling pendek, Bah, ini. Ini paling di... Ya. Siapa nama jemput saya malam ini? Oh, kau baca itu ya, pandai juga kau ya. Nah, sekarang apa bunyi ayat surah Al-Kautsar? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Yalah. Ini agak susah sedikit, masih ada. Tenang, Mbak, masih banyak ini di dalam, Mbak. Kalau habis kita minta lagi sama Tan Sri. Ya, siapa yang tahu arti dari surah Al-Kautsar? Sini kau. Siapa namamu? Zulkarnain. Siapa namamu? Zulkarnain. Siapa namanya biniku? Mesti kau jawab bininya Ustaz. Betul. Coba kau terjemahkan. Inna a'tainakal kautsar. Apa artinya? Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Betul. Masih ada, tenang saja, masih banyak, baik. Itu ayat pertama. Perempuan lagi. Ayat kedua, perempuan. Mana perempuannya? Jauh, Bah. Lelaki saja. Surah yang ayat yang kedua. Siapa yang tahu maknanya? Artinya? Mana? Jangan kau buka YouTube. Ayo. Mana? Apa? Surah pendek kan? Iya, bukan ayat berikutnya dari tadi itu itu ayat 1, ayat 2. Minumlah air dari telaga Kautsar. Salah, Bah. Mana? Waduh, kau bikin malu orang Sabah, Bah. Inna a'tainakal kautsar. Maknanya, sudah tadi disebut. Yang kedua, fasalli li rabbika. Apa maknanya? Nggak ada. Mana? Apa? Kau sudah tengok handphonemu tadi? Apa artinya? Dan dirikanlah sholat kepada Tuhanmu di pagi hari. Tidak ada pagi harinya. Tapi tak apalah, kau dapat juga lah. Ayo, yang benar ayat keduanya. Masih ada, tenang, masih banyak. Allahu Akbar. Kau apa? Sembahyanglah engkau kepada Tuhanmu dan sembelihlah engkau. Dan tunaikanlah sembelih.
Ya bolehlah sikit ya. 50. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna dzaniyaka. Apa artinya itu ayat ketiga? Kau bikin malu saya di depan Tan Sri. Macana mati kau tuh. Mana? Inilah surah paling pendek. Masa kau tidak tahu maknanya, Pak? Angkat kau tangan. Tidak ada lagi. Sudahlah, saya jelaskan kau ini ayat. Berkaitan dengan tema mensyukuri pemberian penginsafan. Menginsafi ujian. Ini ya. Ini tema ini best, Pak. Mensyukuri. Maka Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar kau baik-baik supaya kau bawa ini balik. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah. Das'ad, Tan Sri Liu, kalian semua yang mengaku hambaku, saya kasih kau begitu banyak nikmat dari saya. Ada lagi yang cakap, mana ada nikmat buat dari saya? Saya miskin. Orang merasa miskin karena dia anggap nikmat itu jabatan. Ahli parlemen. Yang dianggap nikmat itu ketua menteri. Yang dianggap nikmat itu menteri besar. Yang dianggap nikmat itu kaya. Yang dianggap nikmat itu kebun sawit yang berhekar-hekar. Oke, saya kasih kau contoh. Ada mau saya kasih di sini kebun sawit 2 hektar. Mana? Angkat tanganmu. Tapi begitu saya bagi kau langsung sakit. Kamu mau? Ada? Ada ndak tak di sini mau langsung ditunjuk menjadi ahli parlemen. Tapi begitu langsung jadi ahli parlemen, esok setelah dilantik dia langsung bisu, tuli, tidak bisa gerak. Kamu mau? Mau? Saya kasih kau lagi contoh. Mau kau saya kasih kereta? Harga 2 juta ringgit. Mau? Mau? Tapi begitu saya bagi kau kuncinya, kau tidak bisa gerak. Mau? Mau? Ayo saudara-saudara sekalian, adik-adik nih, mau kau saya bagi handphone iPhone 16? Mau? Mau? Tapi begitu saya bagi kau langsung tuli, tidak bisa mendengar. Untuk apa handphonemu kalau kau sudah tidak bisa mendengar? Halo, hei, halo, halo, hei, apa? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan seluler. Yang mahal bukan data. Yang mahal apa? Telinga. Allah bagi kamu gratis, tak payah kau bayar. Hebatnya lagi di telinga, dia boleh bedakan mana suara istrimu, mana suara temanmu. Kamu boleh bedakan mana suara piring, mana suara air. Kamu boleh bedakan mana suara piring, mana suara kentut. Tidak pernah kau belajar. Dan kamu boleh bedakan mana itu suara ngorok. Iya toh? Iya. Itu nikmat. Adik-adik tahu Lionel Messi? Kau tahu Lionel Messi? Hah? Ronaldo? Apa dia yang hebat? Bukan. Tapi karena Allah kasih kaki yang boleh bengkok. Mana lagi dia boleh main bola kalau dia kakinya tidak boleh bengkok? Hah? Hah? Iya toh? Iya. Hei, adik-adik, kau pernah tengok orang ada kawat di giginya? Pernah? Itu mahal batu. 1 kali pasang itu 1 kali pergi umroh. Bayarnya itu. Tapi apakah itu yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kamu mau pasang kawat harga 300.000 ringgit, tapi tidak ada gigimu. Apa? Apa kau mau pasang?
Hebatnya lagi nih gigi, panjangnya dibatasi. Terhad. Pernah enggak bayangkan tuan-tuan bagaimana gigi tak terhad? Dia tumbuh seperti rambut. Gondrong sudah semua. Iya toh? Iya. Masya Allah. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. 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 Ini mata. Ini kamera. Lu kamera. Handphone kamera. Apa dia yang mahal ini kameramu? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Biar kau punya kamera harga 1 juta ringgit, tapi kalau tidak ada matamu, hebatnya lagi nih mata, dia boleh bedakan mana istri, mana jiran. Kalau tidak bisa dibedakan, kenapa lain-lain rasanya ini malam? Ternyata jiran. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang saya muliakan, adik-adik yang saya cintai. Maka kekayaan itu, nikmat itu bukan sekedar harta. Nikmat itu bukan sekedar jabatan. Nikmat itu bukan sekedar berhekar-hekar rumah yang mewah, kereta yang baik. Nikmat itu adalah nikmat sehat. Ada lagi nikmat yang paling indah dari itu. Ada yang tahu? Nikmat yang lebih indah dari sehat. Nikmat yang lebih indah dari kebun. Nikmat yang lebih indah dari harta. Nikmat lebih indah daripada kuasa jabatan. Apa? Nikmat apa? Nikmat iman. Ada lagu dulu dari Malaysia, saya hafal setengah-setengah. Iman tak bisa diwarisi dari orang yang bertakwa. Iman tak bisa dijual beli. Masa aku tidak hafal? Coba kalau lagu yang lain ada tuh di cinta ia bagai air yang jernih. Apa itu? Di dalam yang berdebu, sahirnya jangan sudah tidak payah dia hafal itu. Ayo, iman itu inilah harta yang paling berharga. Adik-adik, tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Oh, Fir'aun itu kaya. Fir'aun itu tinggi kuasanya. Fir'aun itu banyak hartanya. Sampai sekarang hartanya masih dicari di Mesir. Kaya, dia raja, tapi tidak punya iman. Allah hinakan itu Fir'aun. Mana buktinya? Allah haramkan Fir'aun masuk surga. Padahal dia raja, terkenal, kaya. Tapi karena tidak ada imannya, Allah hinakan Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini, tidak ada satupun warga Sabah mau kasih nama anaknya Fir'aun. Apa? Mau kau saya kasih nama Fir'aun? Padahal dia terkenal. Dia raja, populer, ya. Apa sih lagi orang sini cakap kalau populer? Famous. Ya kan? Dia famous, dia handsome, kaya, raja, tapi tidak ada iman, Allah hinakan. Mana buktinya? Sampai sekarang ini tidak ada satupun manusia mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ya kan? Apa cukup sampai di situ hinaannya? Tidak. Allah pastikan Fir'aun haram masuk surga. Kalau kita masih ada harapan masuk surga, juga ada peluang masuk neraka. Iya kan? Nah, sebaliknya ada manusia
tidak ada hartanya. Dia budak, hamba sahaya, tapi punya iman. Allah muliakan. Siapa namanya? Masita. Dialah Masita. Tukang sisirnya Fir'aun. Tukang sisir. Hebatnya itu Fir'aun yang sediakan handuknya ada. Yang sediakan sarungnya ada. Yang sediakan minumnya kalau mau minum ada. Yang ada sediakan makan beda-beda orang. Dan termasuk tukang sisirnya anaknya Fir'aun ada. Namanya Masita. Direbus hidup-hidup satu keluarga. Anaknya, suaminya, Masita sendiri direbus, dimasak hidup-hidup dalam tungku yang sangat besar demi mempertahankan imannya. Mati dia karena iman. Allah muliakan Masita. Mana buktinya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Lalu Nabi bertanya, "Ya Jibril, bau apa itu Jibril? Arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Dia orang siapa Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah rohnya Masita." Cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masita. Mana buktinya? Sampai sekarang meskipun Masita budak, hamba sahaya, tapi sampai detik ini berapa juta manusia perempuan namanya Masita. Karena iman. Maka acara ini bukan sekedar mau ketemu Dasat Lati. Kau tengok ini mukaku. Jelek, hitam, pesek, pendek, ceper. Kau tengok ini. Kalau kau pergi dengar ceramah mau tengok Dasat Latif, kecewa, jelek. Tapi meskipun saya tidak handsome, tapi saya penuh pesona. Allahu Akbar. Mana buktinya? Kamu semua foto sama saya toh? Las Ustaz, las. Paling menderita kalau ibu-ibu. Foto Ustaz, kurang, ulang Ustaz, kabur Ustaz, ulang lagi Ustaz, kabur Ustaz. Dalam hatiku, biar 7 kali kau ulang mukamu yang kabur. Maka kita datang pengajian di sini bukan karena urusan politik. Kita datang pengajian di sini bukan karena kita cinta kepada Tan Sri Leo semata, bukan karena mau tengok Dasat, tapi kita mau menunjukkan cinta kepada iman. Maka kita hormat kepada Tan Sri Leo, meskipun dia berbeda agama dengan kita, tapi mau jemput penceramah besar dari Indonesia untuk kalian datang di tempat ini. Alhamdulillah. Untuk datang di sini bos, bukan perkara yang senang. Datang di sini mesti ada tambang dari Makassar pergi Jakarta. 2 jam setengah, 2 jam 30 menit. Sudah itu dari Jakarta pergi lagi Kuala Lumpur 2 jam. Dari Kuala Lumpur pergi lagi Keke 2 jam setengah. Dari Keke pergi lagi sini naik pesawat pergi Sandakan, pergi Tawau. Berapa kali naik pesawat? 4 kali. Pergi pulang 8 kali. Alhamdulillah ada saudara kita Tan Sri Leo. Ada yang cakap, "Ustaz, tak payah kau naik kapal terbang Ustaz. Guna kapal laut saja dari Tarakan." Nggak mau saya, mabuk. Saya mabuk sini, mau bicara mah. Saudara-saudara, mana boleh. Alhamdulillah. Ya, maka jangan ada sakwa sangka. Jangan ada sangka buruk. Jangan ada sakwa sangka untuk kita datang pengajian di sini untuk meningkatkan iman kita. Dan bersyukur ada saudara kita yang mau menjemput Ustadz Dasat Latif. Tuh, ya. Iman adalah harta yang paling berharga. Tanpa iman, manusia bisa hina dari binatang. Saya ulang, tanpa iman, manusia lebih hina dari binatang. You know? You understand? You know bembe? Hah? You know bembe? Hah? Kambing. You know kambing? Bembe. You know bembe? Kambing. You tengok itu bembe, you tengok itu kambing,
Kalau dia begadu, kakak saya jual beli kambing di kampung. Kalau dia suka gaduh, kata kakak saya, bawa pasar, jual. Iya toh? Sampai di pasar, dek gagam beli. Nggak ada beli. Kata kakak saya, bawa balik pulang, potong. Dagingnya jadi coto, tulangnya jadi konro, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, tanduknya perhiasan, kulitnya perhiasan, semua diguna. Kambing suka gaduh, jual. Nggak ada beli, potong. Kalau manusia suka gaduh, tukang bohong, tukang tipu, suka ganggu orang, bau kalepaknya, busuk mulutnya, kuah makan, makutu. Kau mau apa? Mau apa? Jual, siapa mau beli? Potong, siapa mau makan? Kamu mau makan manusia? Maka kita datang di sini supaya kita tidak lebih hina dari binatang. Nah, maka Allah katakan, Inna a'tainakal kausar. Saya bagi kamu nikmat yang banyak. Orang yang dibagi nikmat kuasa, Allah tidak senang. Senang. Allah bagi dia kekayaan, Allah tidak senang. Senang. Ada nabi kaya? Ada, Nabi Sulaiman. Ada nabi raja? Ada. Siapa? Nabi Sulaiman. Ada istri nabi ratu? Ada, Ratu Balkis. Allah tidak larang kaya. Allah tidak larang jadi pejabat. Allah cuma minta bersyukur. Cara mensyukurinya ayat kedua. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat. Masam pajak kau. Kalau saya bagi kau kuasa, saya kasih kau ahli parlemen, saya kasih kau kekayaan, saya kasih kau kesehatan, saya kasih kau kebun baheka-hekar, saya kasih kau bini, saya kasih kau anak, saya kasih kau suami, saya kasih kau uang. Maka Allah minta kau bersyukur. Caranya kau solat. Maka orang yang tidak solat itu orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kenapa Ustadz? Orang yang tidak sholat itulah orang yang sombong. Karena dia merasa bukan makhluk Allah. Adik-adik. Halo. 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 Salah sambung. Kalau kau bercanda sama saya. Bercanda. Kau pukul pantatku. Masih senyum. Kau dorong perutku. Masih senyum. Kau dorong kepalaku, pasti saya marah. Kurang ajar ini. Kenapa? Ini kepala harga diri. Kehormatan manusia di kepalanya. Di mana, Dek? Di mana? Kepala. Anggota tubuh paling hina namanya kaki. Anggota tubuh paling hina apa? Kaki. Mana buktinya? Kau tengok. Kau bagi saya duit pakai kaki. Pada saat, kau ambil ini. Oh, saya orang Bugis. Biar saya miskin, jangan kau hina saya. Kau hina saya tikam kau. Kenapa? Hina di kaki. Tapi ketika kau temu dengan Allah, kepalamu yang mulia ini, rendahkan sehina-hinanya, seperti telapak kakimu karena kau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak sholat itulah orang yang sombong. Apa sebab kau tidak mau sholat? Coba kau tengok, kau jawab. Ustadz, saya di kebun sawi Ustadz. Tadi malam ada yang tanya, bagaimana kalau kita sibuk kerja Ustadz? Kita jadi tukang tombak di ladang Ustadz. Tidak ada masa. Saya bilang, mana boleh tidak ada masamu? Memang kau tombak terus. Pasti ada masamu 5 menit. Tapi baju kotor.
bajumu kotor, boleh kau pakai sholat. Allah tahu kau lagi dalam keadaan kerja. Tapi banyak di sini debu, banyak debu Ustaz, banyak tanah, ini ada oli. Allah tahu kamu lagi di ladang. Yang tidak boleh kau pakai baju begitu kalau kau di rumahmu. Tapi saya habis kencing Ustaz, tak ada air. Kalau habis kencing tidak ada air, fikih mengajarkan kau guna daun. Macam mana caranya? Kau tengok baik-baik ya. Mana ada daun sini? Anggaplah ini daun. Ambil daun, anggap ini daun. Anggap ini daun. Sudah kau kencing, macam ini caranya gosok. Kau jangan kasih lihat mama. Kau tengok caranya gosok ya. Gosok pertama macam ini. Sudah itu gosok lagi, ambil lagi daun kedua, masuk neraka. Di dunia sudah dinikmati. Tapi kalau sudah miskin, tidak terkenal, rumah kontrak-kontrak, mukamu jelek, tidak ada kerjamu, suamimu busuk mulutnya. Kau tidak sholat lagi. Allah, apa kau punya kehebatan? Sudah miskin dunia, miskin pula di akhirat. Maka lagu itu coba kau dengar. Lagu dari Malaysia ini. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? 1000 tahun kau hidup tidak sholat, tidak ada gunanya. Apalagi kalau cuma 60 tahun. Apalagi alasanmu tidak sholat. Coba lihat. Ini orang kalau mau dunia, perbaiki sholat. Ustadz, saya mau dagangan saya sukses, perbaiki sholat. Ustadz, saya mau anak saya baik, suruh dia sholat. Ustadz, saya mau suami saya baik. Kalau dia sholat, insya Allah dia baik. Kalau tidak sholat, jangan kau percaya. Tuhannya saja dia tipu. Saya bagi kau contoh. Siapa yang punya dunia? Siapa punya dunia? Maknanya, tidak mungkin dunia kau punya raih kalau yang punya dunia kau jauhi. Contoh, saya kawan rapat dengan Tan Sri. Saya landing di Tawau. Saya telepon Tan Sri. Tan Sri, saya ada di Tawau. Saya mau pergi pusing-pusing bandar cari orang Bugis. Tapi saya tidak ada kereta. Kata Tan Sri, waduh Ustaz, saya ini lagi di Keke. Tapi don't worry, be happy. Jangan cemas Ustaz. Tan Sri telepon ajudannya. Pengawalnya. Ada itu Ustaz Dasad di airport. Kau tolong jemput dia, bawakan dia kereta paling baik. Jangan lupa bagi dia pembeli oleh-oleh. Contoh. Ini biar contoh saja, ini cemburu juga. Contoh saja nih. 30 menit kemudian datang sopir beliau. Ustadz, Assalamualaikum. Ini ada kiriman kereta dari Tan Sri. Sila guna sampai Ustadz balik Indonesia, boleh guna kereta ini. Ini ada Ustadz dari bagi Tan Sri, ini pembeli oleh-oleh untuk mamaknya Cek. Contoh. Sudah itu, selesai urusan saya soal kereta. Kenapa? Saya akrab dan rapat dengan yang punya kereta. Paham? Sebaliknya, ada datang dari Makassar, tidak pernah ketemu Tan Sri. Tidak pernah tengok Tan Sri. Tidak pernah dengar namanya. Landing dia di Tawau. Assalamualaikum Tan Sri. Pinjam keretamu. Siapa di call Tan Sri? Polis. Tukang tipu. Tangkap itu. Pasti itu pencuri itu. Begitu juga dalam hidup ini. Kau tidak pernah sholat. Sholat tapi hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang.
Orang khotbah kau tidur. Begitu ada masalahmu dalam kerja, ada masalahmu dalam rumah tangga. Ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini, ya Allah. Ya Allah, capek saya hadapi masalah saya ini. Kata Allah, malaikat, karena dia susah capek menghadapi hidupnya, dia capek menjalani hidupnya, cabut nyawanya. Jadi kalau hidupmu jauh dari Allah, pasti sengsara. Iya kan? Maka adik-adik, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, perbaiki sholat. Ustadz, saya tidak khusyuk, bukan urusan. Lalu kenapa saya sholat Ustadz, tapi banyak masalah saya Ustadz? Pasti kamu main-main dalam sholat. Dia sholat tapi tidak tahu siapa ajar dia macam ini sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan berdua, iya kan. Patutlah kau sholat 30 tahun. Mana ada kau sholat sampai begini? Ada pula yang sholat macam dia kena angin, bah. Ada juga sholat dia serius. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau begitu semua kan? Ada juga yang sholat, dia tidak ingat Tuhan tapi cari uang. Allah. Sami Allah. 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 Tadi 100 ringgit. Beli minyak 50 ringgit. Mana 50 ringgit ini? Allahu Akbar. Buat dia cari duitnya, Pak. Di mana aku simpannya? Rakaat ketiga masih dia carinya. Allah. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dibawa kereta. Kau bukan ingat Allah tapi cari uang. Ada juga sholat. Allahu Akbar. Ini sudah 2 atau 3 ya? Allah. Sudah saya tahayat apa belum ini? Maka ini bisa sebab kau sholat tapi kau tukang gosip. Kau sholat tapi kau tukang tipu. Kau sholat tapi sifatmu jelek. Kau sholat tapi kau ganggu jiranmu. Itu kenapa? Karena sholatmu tidak baik. Ya? Nah, cara bersyukur kepada Allah yang pertama, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Perbaiki sholatmu, kamu menyembelih binatang berkurban. Kurban. Ada perokok di sini? Ada? Sudahkah kau berkurban? Kalau ada tau perokok, dalam setahun berapa bungkus rokok kau habiskan? Berapa ringgit kau pakai beli kurban, beli rokok dalam setahun? Lalu kau tak pernah kurban, meskipun itu cuma kambing, hati-hati. Tuan-tuan yang merokok, saya doakan berhenti merokok. Itu biasa juga orang perokok, saya tidak tahu apa dia pikir, bah. Terutama kalau dia masuk toilet, tandas. Ini terbang naik ke atas. Iya toh? Mohon maaf ya perokok ya, jangan kau marah. Saya cinta kalian karena Allah. Kalau kau bilang rokok baik, kau ajak anakmu yang masih kecil-kecil merokok sama kamu. Kalau ada perokok di sini bilang rokok baik, kau ajak anakmu yang usia-usia macam ini, kau bilang, nak, kau pilih rokok, kau 1 bungkus, saya 1 bungkus. Kalau kau bilang baik, tidak mungkin toh? Kenapa? Karena kamu yakin rokok merusak. Saudara-saudara yang seumur hidup belum pernah kurban, kau niatlah pembeli rokokmu, kau berhenti rokok, tabung, masuk Idul Kurban, kau belikan kambing, cukup untuk kurban 1 keluarga. Nah, selain itu, selain kurban, bersedekah. Kalau mau bersyukur, sedekah. Pelajaran berharga bagi kita hari ini. Islam mengajarkan sedekah. Islam mengajarkan amal jariah.
Amal jariah itu adalah sedekah. Dan kita mendapat pelajaran dari Tan Sri malam ini. Beliau sedekah kursi 100. Itu 100 kalau diguna 100 orang. Kalau diguna untuk duduk dengar ceramah, berapa pahala dia dapat Tan Sri? Maka jangan kau terlalu pelit. Ibu-ibu, kau dengar saya. Jangan terlalu pelit. Tahu pelit? Dedekut. Tahu dedekut? Pelit. Kau tahu pelit? Seke. Kikir galak aku jambatan. Hei, kau dengar ini baik-baik, Bu. Hei, kau dengar ini. Kalau kau meninggal, siapa pakai itu cincinmu? Hah? Suami? Istri kedua? Kau mati, dia cabut itu cincinmu suamimu. Ini cincin kawin kita 2000. Tidak mau keluar, dia bagi sabun. Sudah itu dia cabut lagi kau punya enting. Ini saya belikan kau dulu 2 tahun pernikahan kita, Ibu. Dia cabut lagi kau punya kalung. Ini kalung waktu kita pergi umroh saya belikan kau sayang. Terakhir dia cabut gigi palsumu. Lepas itu dia bungkus baik-baik, dia masukkan di lemari. 3 bulan kemudian ketemu janda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dia ambil itu emasmu, lalu dia bawa kepada janda. Dek, sudah mati nih yang punya. Kau dibilangi mati macam binatang saja. Sudah mati nih, dia tidak bilang arwah. Sudah mati nih yang punya, kau pakailah. Daripada itu cincinmu, dia pakai istri kedua, mending kau bawa pergi masjid, bangun masjid. Kau dengar ini istri-istri orang kaya. Kalian yang orang kaya, kalau pakai kau cincin, gelang, tak payah kau pakai yang asli. Pakai saja yang palsu. Kenapa? Biar palsu orang juga bilang asli. Ya toh? Masa palsu? Orang kaya itu badatin. Tidak mungkin. Asli itu padahal palsu. Pakai saja yang palsu. Yang asli kau bawa pergi anak-anak hafal Quran. Kalian juga yang miskin, tak payah kau pakai yang asli. Karena biar asli orang tidak percaya. Dari mana dia dapat itu palsu? Lebih baik kau pakai yang palsu, asli, bawa kepada anak-anak santri kita. Bersedekahlah. Kalau kau bersyukur atas nikmat Allah, salat, bersedekah. Dan yang berikutnya ayat ketiga, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna dzaniyaka huwal abtar. Apabila kamu tidak mau bersyukur, saya kasih kau nikmat banyak, kau tidak salat, kau tidak berkurban, maka tunggu. Maka aku jauh dari rahmat. Saya tinggalkan kalian, kalian jauh dari rahmatku. Apa artinya? Banyak duitnya tapi tidak boleh tidur. Dia tidak bisa tenang di rumahnya. Banyak duitnya tapi anaknya melawan. 3 anaknya, 1 pemakai dada, 1 penjual dada, 1 kawin lari dibawa penjual dada. Tuh. Banyak duitnya tapi bininya cerewet. Itu tanda-tanda hartamu tidak berkah. Banyak duitmu, tapi tidak ada yang boleh kamu makan. Di Indonesia, tidak tahu di sini. Ada orang banyak sekali duitnya, tapi dilarang makan nasi. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan daging. Dilarang makan yang pedis. Apa saja boleh dibiarkan? Ubi. Ubi saja dia bisa makan. Padahal duitnya miliar-miliar. Apalagi disuruh sama dokter, kau berjemur pagi-pagi, jangan pakai baju, jangan pakai sendal, jangan pakai selipar, jangan pakai baju, pakai celana pendek, jangan guna topi. Dia kelilinglah di komplek, tidak pakai baju, tidak pakai selipar. Apa bedanya sama orang miskin? Kalau Allah telah marah, maka rumahmu, hartamu jauh dari rahmat Allah. Maka itu gunanya kita datang pengajian sini
supaya rahmat Allah tetap membersamai kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri ceramah ini, saya mengajak kepada kita semua untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada ananda kita, adik kita almarhumah Sarah binti, yaitu yang saya baca di Facebook, saya nonton. Kita ingat namanya, kita kirimkan suratul Fatihah ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhumah Sarah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhumah ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahannya ya Allah. Terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman dari taman-taman sorga, dan jadikanlah ibu bapaknya, keluarga yang ditinggalkan, sabar dan tabah menghadapi ujian dan cobaanmu ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha mengungkap segala kemustahilan, Zat yang mengungkap segala yang tersembunyi, ungkaplah segala kebenaran dalam kasus ini ya Allah. Tunjukkanlah yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan untuk menjelaskannya. Tunjukkan yang batil adalah batil dan ungkaplah kebatilan itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Engkau yang beri hidayah, berikan hidayah kepada kami semua ya Allah. Berikan hidayah kepada kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Jadikanlah dakwah hari ini ya Allah bermanfaat dan mampu kami amalkan. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.